Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani fillah, pada pelajaran yang telah lalu kita sudah mengambil atau masuk pada pembahasan al-mubtada wal khabar ya. Al-mubtada wal khabar. Apa itu al-mubtada? Al-ismul marfu' fi awalil kalam al-'ari 'anil awamilil lafdhiyah. Ya kan? Dia isim marfu' di awal kalimat, yang kosong dari amil lafdhiyah. Kenapa? Karena amilnya mubtada itu adalah amil apa? Amil ma'nawiyah, yaitu al-ibtida, ya kan? Baik. Maka kalau ada isim di awal kalimat itu adalah mubtada. Beda dengan fa'il kemarin. Kalau fa'il isim yang datang setelah fi'il. Baik, itu dibedakan ya. Kadang orang terbalik, mubtada disangka fa'il, fa'il disangka mubtada. Nah, baik, yang kedua khabar. Ini dua hal yang saling mengharuskan, mubtada wal khabar. Kalau ada mubtada harus ada khabarnya, karena tidak sempurna kalimat kalau ada mubtada tidak ada khabar. Demikian pula sebaliknya. Dan khabar itu adalah isim al-marfu' al-musnad ila al-mubtada, isim marfu' yang disandarkan kepada mubtada. Dengan kata lain, isim yang datang setelah mubtada itu khabar. Baik, pada hari ini kita masuk pada pembahasan berikutnya, ahkamul mubtada wal khabar. Hukum-hukum seputar mubtada wal khabar. Situ ada sedikit, bukan salah susun, mungkin salah susun ya. Ini hukum-hukum seputar mubtada wal khabar. Dan hukum seputar mubtada wal khabar itu ada beberapa hukum. Ya. Yang pertama itu yang di bagan, yang di samping. Lihat ya, bagan yang di samping. Jadi antum bisa susun nanti. Hukum yang pertama itu bagan, al-mubtada terbagi dua. Ada mubtada yang zahir, ada yang berupa mudmar. Sisa mau diperbaiki anunya nanti, posisinya Abu Ayyub ya. Jadi yang pertama, mubtada itu ada dua macam. Ada mubtada yang zahir dan ada mubtada yang mudmar. Ya. Lihat contohnya yang zahir sama yang kita contohkan kemarin. Misal Muhammadun qaimun. Mana mubtadanya? Muhammadun. Mubtada marfu'un bil ibtida. Begitu i'rabnya ya. Dan dia isim zahir. Faham? Dia isim zahir, bukan isim dhamir. Nah, sementara mudmar yang berupa dhamir, ya, dhamir juga bisa berposisi atau berkedudukan sebagai mubtada. Misal, huwa ghaniyun. Huwa ghaniyun. Apa artinya huwa ghaniyun? Dia kaya. Yang mana mubtadanya situ? Huwa. Huwa itu kan isim, ya kan? Isim marfu' di awal kalimat. Hanya ya marfu'nya tidak kelihatan. Nanti huwa itu sebenarnya huwa itu bukan mubtada, cuma menduduki kedudukan mubtada. Nanti kita akan sebutkan i'rabnya. Huwa ghaniyun. Tayyib. Kemudian i'rabnya, lihat di situ i'rab. Ini terbalik ya. Harusnya
I'rab, ini yang kita mau i'rab tadi, mubtada terbagi dua, zahir dan mudmar. Jadi langsung i'rabnya di bawah bagan itu harusnya i'rab, ya. I'rabnya lihat, Muhammadun qa'imun. Muhammadun mubtada marfu'un bil ibtida. Coba dilanjutkan. Wa alamatu raf'ihi li'annahu minal ismil mufrad. Saya kira mudah ya. Jadi langsung sudah dirubah, mubtada marfu'un bil ibtida. Dia berkedudukan sebagai mubtada marfu'. Marfu'nya dengan apa? Dengan al-ibtida, karena dia berada di awal kalimat. Qa'imun khabarul mubtada marfu'un bil mubtada. Salah tulis itu, bukan bil ibtida. Khabarul mubtada marfu'un bil mubtada. Begini. Khabarul mubtada marfu'un bil mubtada. Khabar itu marfu'nya bukan al-ibtida. Dia bukan di awal kalimat. Tapi khabar itu marfu'nya dengan mubtada. Dia amil daripada khabar adalah mubtada. Apa ini? Coba lihat tadi. Muhammadun qa'iman. Ini kan mubtada, ini khabar. Apa yang di kedua-duanya marfu' ya? Kedua-duanya marfu'. Nah, sekarang amilnya ini adalah apa? Mubtada marfu'un bil ibtida. Iya. Jadi amilnya mubtada adalah karena dia berada di awal kalimat al-ibtida. Baik. Sekarang qa'imun amilnya apa? Amil dari qa'im ini adalah Muhammadun. Mubtada yang menjadikan dia marfu'. Faham? Ya. Kalau Muhammadun tadi apa yang menyebabkan marfu'? Al-ibtida, karena dia di awal kalimat. Sekarang khabarnya qa'imun, apa yang menyebabkan qa'imun marfu'? Muhammad. Faham? Ya, mubtada. Makanya dikatakan apa? Khabar marfu'un bil mubtada. Ya, bil mubtada. Seperti itu i'rabnya. Terlalu banyak hiasannya ini masuk di kaki. Baik. Seperti itu ya. Coba dilihat di situ. Qa'imun khabarul mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi apa? Ad-dhammatu dhahiratu ala akhiri li'annahu min ismil mufrad. Selesai. Baik, sekarang pindah i'rab untuk mubtada yang berupa dhamir mudmar. Apa contohnya tadi? Huwa ghaniyun. Huwa ghaniyun. Huwa bagaimana i'rabnya? Huwa dhamirun munfasilun. Dhamir ada dua, muttasil dan munfasil. Dia muttasil atau munfasil? Munfasil, karena berpisah. Huwa dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Dia dhamir terpisah mabni 'alal fath, huwa, ya kan? Mabninya 'alal fath, tapi dia menduduki kedudukan mubtada. Jadi sebenarnya huwa itu bukan mubtada. Dia dhamir tapi menduduki kedudukan mubtada.
Nah, seperti itu i'rabnya ya, sudah lengkap seperti itu. Huwa dhamirun munfasilun mabniun 'alal fath fi mahalli raf'in mubtada. Selesai. Ghaniyun khabarul mubtada marfu'un bil salah lagi itu. Ghaniyun khabarul mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu al-akhir li'annahu min ismil mufrad. Selesai ya? Baik, selesai hukum mubtada wal khabar yang pertama. Masuk pada hukum yang kedua. Hukum yang kedua itu yang paling atas. Hukum yang kedua yang paling atas itu al-mubtada'u wal khabaru muttafiqani fi halataini. Al-mubtada'u wal khabaru muttafiqani fi halataini. Apa artinya itu? Mubtada dan khabar itu selalu bersesuaian, muttafiqan. Selalu ittifaq. Bersesuaian fi halatain pada dua keadaan. Artinya apa? Harus selalu sama mubtada dan khabar. Pada dua keadaan. Al-awwal yang pertama an-naw'. Pada naw'-nya. Naw' jenis ya. Naw' artinya jenis. Jenis apa? Apakah dia mudzakkar atau muannas? Artinya apa ikhwan? Ketika mubtada'nya mudzakkar, maka khabarnya juga harus mudzakkar. Faham? Kalau mubtada'nya muannas, maka khabarnya juga harus muannas. Ya, tidak boleh mubtada'nya mudzakkar, khabarnya muannas. Begitu ya? Jadi dia harus berittifaq, bersesuaian pada jenisnya. Nah, coba lihat misal Muhammadun qa'imun. Muhammadun mubtada. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar, maka khabarnya juga mudzakkar, qaimun. Untuk muannas Zainabu qaimatun. Jadi yang ikut sini apa? Mudzakkar atau muannas? Mubtada atau khabar? Khabarnya harus ikut. Naam. Zainab muannas, maka qaimun menjadi qaimatun. Begitu ya? Baik. As-tsaniyah yang kedua, harus bersesuaian dari sisi apa? Al-adad, jumlah bilangannya. Dari sisi mufrad, musanna atau jamaknya. Dalam artian kalau mubtada itu mufrad, khabar juga harus mufrad. Kalau mubtada'nya musanna, khabar juga harus musanna. Kalau mubtada'nya jamak, maka khabar juga harus jamak. Sudah? Baik. Kita masuk pada misal, contoh. Muhammadun qa'imun. Muhammadun mufrad atau musanna atau jamak? Mufrad ya. Maka qa'imun juga harus mufrad. Muhammadun qa'imun, seorang Muhammad sedang berdiri. Kalau musannanya al-muhammadani qa'imani, dua orang Muhammad sedang berdiri. Ya. Jamaknya al-muhammaduna qa'imuna. Tidak boleh al-muhammaduna qa'imani. Salah ya? Itu dari sisi tatanan bahasa tidak boleh. Al-muhammadani qa'imun. Salah. Harus al-muhammadani qa'imani, al-muhammaduna qa'imuna. Masya Allah, gampang ya? Ya, dalam dua sisi ini saja. Kalau yang lain tidak perlu.
Ya, khabar tetap berdiri sendiri. Jadi diingat itu dari sisi apa saja? Nau dan adat saja. Jenis dan jumlah bilangannya saja. Naam. Baik, sekarang kita mau i'rab dulu. Muhammadun qa'imun. Al-Muhammadani qa'imani, al-Muhammaduna qa'imuna. Coba Pak Ahmad, Muhammadun qa'imun. A'rib. Contoh yang pertama dari apa? Dari adat ya. Al-adat nomor 2 al-adat, coba lihat di bawah ada contoh yang pertama, misal Muhammadun qa'imun. Bisa di-i'rab? Belum ketemu? Muhammadun qa'imun. Bagaimana i'rabnya? Muhammadun dulu. Abu Humairah, coba. Muhammadun. Kenapa masih ismun? Apa posisinya Muhammadun situ? Mubtada. Abu Abdul Malik. Muhammadun bil ibtida wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih li'annahu min ismil mufrad. Terus qa'imun khabarul mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu ala akhirih li'annahu min ismil mufrad. Begitu ya? Baik, al-Muhammadani qa'imani, Abu Khudri. Bisa di-i'rab? Al-Muhammadani marfu'un wa alamatuh al-alif niabatan anid dhammati li'annahu na'am ahsant. Qa'imani wa alamatuh sama wa alamatu raf'ihil alif niabatan kenapa zahira? Niabatan anid dhammati li'annahu musanna. Tayyib. Begitu ya? Diingat pelajaran yang lalu pada i'rab isim musanna itu tanda rafa'nya saja. Baik. Biasa orang di i'rab nunnya juga ya. Muhammada kan itu ya, Muhammadani. Muhammada ya, alifnya itu sebagai tanda tanda rafa' ya. Niabatan anid dhammah. Kemudian nunnya terakhir itu disebut dengan alamatut ta'nis. Bukan. Nun iwadun anit tanwin, pengganti tanwin dia. Muhammadani, Muhammaduna.
begitu. Nunnya itu sebagai pengganti tanwin pada isim mufrad. Kalau isim mufrad kan Muhammadun, tanwin di belakangnya ada nun sukun ya. Iya. Maka ketika musanna Muhammadani tidak ada tanwinnya, maka nun itu pengganti tanwinnya. Jamak juga Muhammaduna, ya. Nunnya pengganti tanwin, maka disebut iwadun anit tanwin. Nanti itu akan dipelajari pada matan jurumiyah insyaallah. Di situ akan dikenalkan nun itu iwadun anit tanwin. Baik, selesai ya. Yang kedua, mubtada wal khabar muttafiqani fi halatain. Mubtada wal khabar itu bersesuaian pada dua kondisi, pada dua keadaan, pada nau' dan adatnya. Baik, sekarang kita masuk yang ketiga. Itu bagan yang dibawa. Kalau lihat bagannya ini gimana? Apa yang antum bayangkan? MLM ya? Baik, tapi dari bagan ini ya, kalau kita bisa menjelaskan, insya Allah orang akan mudah faham. Nanti langsung masuk pada i'rabnya. Contoh-contoh yang ada pada bagan kita akan i'rab. Baik, ini hukum yang ketiga. Khabar ada dua macam, mufrad dan ghairu mufrad. Ini pembagian yang lain. Pembagian untuk khabar. Kalau tadi pembagian untuk mubtada. Yang pertama ya, mubtada terbagi dua, zahir dan mudmar. Sekarang ini pembagian untuk khabar. Khabar itu ada dua macam, mufrad dan ghairu mufrad. Baik, kita sudah selesai tadi dari pembahasan mubtada. Nah, mubtada'nya marfu'nya bil ibtida, dan mubtada itu sendiri ada apa? Zahir dan ada mudmar. Nah, sekarang ini adalah pembahasan khabar. Pembahasan ya. Ini yang kita mau bahas ini, pembahasan khabar. Ternyata khabar itu panjang pembahasannya. Lebih panjang dari mubtada. Padahal dia ikut sama mubtada. Iya. Khabar itu ada dua macam. Yang pertama mufrad, khabar yang mufrad. Yang kedua khabar ghairu mufrad. Ghairu mufrad bukan mufrad. Ya, jadi khabar yang kedua itu khabar yang bukan mufrad. Khabar yang mufrad itu hanya satu saja, khabar yang mufrad. Artinya khabarnya itu ya, hanya satu kata saja, tidak lebih. Kalau khabar ghairu mufrad itu khabarnya terlebih dua kata atau lebih. Paham? Ya, khabarnya itu dua kata atau lebih. Kebanyakannya dua kata ya. Kalau khabar mufrad, khabarnya hanya satu kata. Sudah paham? Nah, lihat di situ misal, contoh Muhammadun qa'imun, al-Muhammadani qa'imani, al-Muhammaduna qa'imuna. Sudah ini ya. Mana khabarnya situ? Qa'imun. Qa'imun itu mufrad atau ghairu mufrad? Mufrad. Ya. Mufrad. Satu kata. Al-Muhammadani qa'imani, dua Muhammad sedang berdiri. Mufrad atau musanna? Ingat, walaupun
ya, konteksnya itu musanna, bilangannya musanna, tapi pada pembahasan khabar ini dia tergolong mufrad. Kenapa? Karena satu kata saja. Al-qa'imani. Satu kata kan? Nah, dia tergolong mufrad di sini. Ya, makanya kalau mufrad, ya, mufrad, definisi mufrad kalau dalam pembahasan khabar itu adalah ma laisa, ya, jumlah wala shibhul jumlah. Ya, kata apa saja yang bukan jumlah, ya, tidak terdiri dari dua kata atau lebih, tidak berbilang katanya. Bukan pula shibhul jumlah. Shibhul jumlah mirip jumlah. Jelas ya? Itu pada pembahasan mubtada khabar. Nah, jadi walaupun di sini konteksnya dua, tapi karena satu kata, maka dia digolongkan mufrad, khabar mufrad. Iya. Kalau kemarin definisi dari mufrad yang sudah kita ketahui, apa definisinya? Al-mufradu huwa ma laysa muthannan wala majmu'an. Masih ingat? Wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Apa saja yang bukan muthanna, bukan jamak, ya kan? Ya. Tidak pula mulhaq pada keduanya, bukan pula dari asma'ul khamsah. Itu mufrad. Asal kata mufrad. Tapi kalau mufrad masuk dalam pembahasan khabar, itu lain. Ya. Kalau masuk pada pembahasan khabar, maka mufrad itu adalah apa? Setiap isim yang bukan jumlah, bukan pula syibhul jumlah. Jumlah itu bagaimana? Terdiri dari dua kata atau lebih. Faham? Ya, terdiri dari dua kata atau lebih. Jadi al-muhammadani qa'imani, qa'imani khabar mufrad namanya. Demikian pula al-muhammaduna qa'imuna. Qa'imuna itu mufrad atau jamak? Ya, konteksnya jamak, tapi kalau pembahasan khabar dia mufrad. Karena tinjauannya berbeda ya. Ya, sisi peninjauannya itu beda. Nah, maka dia mufrad walaupun dia konteksnya jamak. Untuk contoh yang di bawahnya itu contoh untuk muannas ya. Hindun qa'imatun, harus ikut qa'imatun, tidak boleh qa'imun. Kenapa? Karena hindun muannas. Al-hindani qa'imani, al-hindatu qa'imatun. Itu semua contoh untuk khabar mufrad ya. Yang mau ditekankan di sini adalah apa? Perbedaan definisi mufrad pada pembahasan khabar dengan pembahasan yang lainnya. Jelas? Ya, tinjauan mufrad pada khabar itu berbeda dengan tinjauan yang lainnya atau pembahasan sebelumnya. Baik. Selanjutnya yang kedua, khabar ghairu mufrad. Artinya apa? Khabar yang bukan mufrad. Bukan mufrad berarti jumlah, begitu ya? Iya. Jadi khabar tadi ada dua mufrad. Ghairu mufrad. Ya, mufrad ini satu kata saja. Kalau ghairu mufrad dua kata atau lebih. Ini yang panjang pembahasannya karena dia terdiri dari dua kata atau lebih. Nah, ini namanya ghairu mufrad. Perhatikan lagi, tadi kita kembali khabar mufrad. Mufrad dalam pembahasan khabar tinjauannya yang bukan apa? Yang berupa satu kata saja. Makanya ya, pasangannya ghairu mufrad, bukan pasangannya musanna atau jamak. Ya, kalau pembahasan sebelumnya mufrad, selain mufrad musanna.
atau jamak. Kalau dalam pembahasan khabar mufrad pasangannya apa? Ghairu mufrad. Paham ya? Nah, sekarang ghairu mufrad ini ya dia dua kata atau lebih. Baik. Khabar ghairu mufrad itu ada dua jenis. Yang pertama syibhul jumlah, yang kedua jumlah. Atau bisa juga dibalik, tidak apa-apa. Jumlah dengan syibhul jumlah. Nah, yang syibhul jumlah, apa artinya syibhul jumlah? Mirip jumlah. Kalau jumlah itu tadi apa? Ya, jadi yang ghairu mufrad ya, jumlah itu terdiri dari dua kata atau lebih. Ini jumlah, ini syibhul jumlah. Harusnya terbalik ini ya. Biasanya syibhul jumlah dulu yang dibahas. Begitu. Karena jumlah itu yang asalnya, syibhul jumlah mirip dengan jumlah. Jadi bagusnya begini, nanti dibalik ya. Jumlah dulu baru syibhul jumlah. Nah, jumlah dengan syibhul jumlah. Baik. Apa yang dimaksud dengan jumlah di sini? Jumlah ini tadi dua kata atau lebih. Itu jumlah. Kalau syibhul jumlah mirip jumlah. Nah, mirip dengan jumlah. Mirip jumlah itu ya, nanti akan disebutkan ya. Bagaimana apa yang dimaksud dengan syibhul jumlah. Sekarang kita masuk pada jumlah dulu. Yang di depan. Nanti dibalik ini ya, Bu Ayub. Jadi jumlah dulu. Jumlah ada dua macam. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah tadi kan terdiri dari dua kata ya? Atau lebih? Nah, yang terdiri dari dua kata atau lebih itu ada dua macam. Ada yang dinamakan jumlah ismiyah dan ada yang dinamakan jumlah fi'liyah. Nah, apa artinya jumlah ismiyah? Bisa ditulis itu. Jumlah ismiyah adalah kalimat atau suatu kalimat yang didahului oleh isim. Ya, suatu kalimat yang didahului oleh isim. Nah, jumlah fi'liyah, kalau jumlah fi'liyah suatu kalimat yang didahului oleh suatu pekerjaan. Ya, tidak mesti harus fi'il ya, tapi didahului oleh suatu pekerjaan. Karena nanti ada isim fi'il namanya, atau isim fa'il ya. Isim fa'il itu isim, tapi ketika dia masuk dalam satu jumlah, maka dia menjadi jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena dia bermakna suatu pekerjaan. Coba perhatikan contoh di bawah. Jumlah ismiyah. Khabar untuk jumlah ismiyah. Muhammadun abuhu qaimun. Salah ketik kayaknya itu.
misal Muhammadun abuhu qaimun. Apa artinya di sini? Apa artinya? Muhammad bapaknya berdiri. Kalau di sini contohnya Muhammadun harusnya koma, bukan qaimun di situ. Karena dia fi'liyah ya. Didahului oleh fi'il pekerjaan. Muhammadun qama abuhu. Lihat, Muhammadun abuhu qaimun. Muhammad bapaknya berdiri. Muhammadun qama abuhu. Muhammad berdiri bapaknya. Apa bedanya? Pak Ahmad. Sama saja ya? Ya, tapi karena konteks kalimatnya yang berbeda sehingga i'rabnya berbeda. Begitu ya? Iya. Perhatikan sini, Muhammadun sebagai mubtada. Abuhu qaimun itu khabarnya. Lihat, abuhu qaimun ini didahului oleh apa? Isim atau fi'il? Isim. Makanya ini disebut dengan jumlah ismiyah. Faham? Iya. Kenapa di sini ditulis? Astagfirullah. Apaan? Dengan fi'liyah. Ismiyah misal Muhammadun abuhu qaimun. Muhammadun kan kita sudah tahu dia mubtada. Mubtada pasti ada khabarnya, ya kan? Sekarang mana khabarnya? Abuhu qaimun. Iya. Berarti dia berupa jumlah. Beda tadi Muhammadun qaimun. Muhammad sedang berdiri. Nah, siapa yang berdiri? Si Muhammad. Iya, khabarnya mufrad. Kalau di sini bukan Muhammad yang berdiri, tapi bapaknya. Iya, Muhammadun abuhu qaimun. Berarti ini disebut jumlah. Karena khabarnya terdiri dari dua kata atau lebih. Ya. Jumlahnya di sini ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah karena didahului oleh isim. Faham? Iya. Kalau jumlah fi'liyah contohnya Muhammadun qama abuhu. Ya. Muhammadun qama abuhu. Muhammadun mubtada. Mana khabarnya? Qama abuhu. Bukan qama saja. Qama abuhu. Berdiri bapaknya. Ya. Maka ini disebut dengan khabar berupa jumlah. Jumlah apa ini? Fi'liyah. Karena didahului oleh fi'il. Dia dahului oleh sebuah kalimat pekerjaan atau fi'il. Nah, kalau sudah paham itu, sisa kita mau ketahui i'rabnya. Muhammadun abuhu qaimun. Lihat di sini posisinya. Muhammadun ini disebut mubtada. Kita kasih kode mim saja ya. Mubtada awal, mubtada pertama. Abuhu. Apa di sini? Bukan khabar. Abuhu ini juga mubtada. Tapi yang kedua, lihat di sini. Jadi ada dua mubtada di sini. Ini mubtada pertama, kita belum tahu mana khabarnya. Ini mubtada kedua, kita belum tahu mana khabarnya. Ya, jadi ceritanya di sini, ya kalau sampai sini dua mubtada masing-masing jomblo.
Iya, belum ada pasangannya ya? Ya. Jadi mubtada Muhammadun mubtada awal. Abuhu mubtada tsanin. Sekarang qaimun mubtada khabar. Khabarnya apa ini? Khabarnya Muhammad atau khabarnya Abuhu? Khabarnya Abuhu. Berarti khabar mubtada tsanin. Mana khabarnya mubtada awal? Harus ada. Enggak bisa dia jomblo. Ya, harus ada pasangannya ini. Mana khabarnya mubtada awal? Ini. Abuhu qaimun. Ini menduduki kedudukan apa? Khabar untuk mubtada awal. Sudah paham? Iya. Jadi bukan sembarangan itu ya. Jadi di sini ikhwan ada dua mubtada ya. Nah. Perhatikan sini. Di sini mubtada Muhammadun isim di awal kalimat mubtada. Abuhu isim di awal kalimat juga ini. Dia juga mubtada. Jadi jumlah ismiyah abuhu qaimun ini menduduki kedudukan apa? Khabar untuk mubtada pertama. Sudah? Baik. Kita selesaikan dulu yang fi'liyah. Fi'liyah Muhammadun mubtada. Betul? Iya. Mubtada keberapa? Mubtada pertama. Mana mubtada keduanya? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti tidak perlu disebut mubtada awal. Mubtada saja seperti pembahasan awal tadi ya. Jadi Muhammadun mubtada. Sekarang qama ini fi'il ya? Fi'il. Ini abuhu. Isim yang datang setelah fi'il fa'il. Sekarang jumlah fi'liyah dari qama abuhu ini semuanya menduduki kedudukan apa? Khabar untuk mubtada. Begitu ya? Iya. Jadi seperti itu. Jadi qama dengan abuhu ini fi'il dengan fa'il menduduki kedudukan apa? Khabar mubtada. Sudah? Baik, antum camkan baik-baik dulu. Perhatikan baik-baik dulu. Ya, di murajaah insyaallah besok kita akan i'rab ini. Muhammadun abuhu qaimun, Muhammadun qama abuhu. Yang kita tekankan pada hari ini dulu bukan i'rabnya, tapi yang kita tekankan posisinya, kedudukannya dulu antum perhatikan baik-baik. Kita belum masuk pada syibhul jumlah ya. Masih jumlah. Nah, perhatikan baik-baik posisinya. Nah, perhatikan sebelum kita masuk sebenarnya pada apa khabar ghair mufrad, antum sudah harus tahu i'rabnya khabar mufrad. Ya. Antum latihan di rumah, lihat mengi'rab khabar mufrad. Itu khabar mufrad contoh untuk mudzakkar dan muannas. Mudzakkar ada 3. Mufrad, musanna dan jama'. Untuk muannas ada 3 juga, mufrad, musanna dan jama'. Yang terakhir tadi al-hindatu qaimatun. Contoh untuk jama' muannas ya. Ya, antum harus tahu i'rabnya dulu itu. Setelah itu masuk pada ghairu mufrad. Ya. Saya kira cukup dulu. Diperhatikan dulu posisi-posisinya, antum hafalkan baik-baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka